warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, hayya bina nabda bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang qawaid. Sebelum itu, minggu lalu kita telah belajar qiraah ya, dengan tema perkenalan dan identitas diri. Jadi, adik-adik kurang lebih sudah memiliki banyak kosakata tentang yang dikuasai tentang materi tersebut. Al-an kita lanjut qawaid bab taqsimul kalimah, yang artinya pembagian kata dalam bahasa Arab. Hayya bina nabda hadihi dirosah. Al-kalimah huwa lafdun yadullu ala makna muayyan. Kata merupakan lafadz yang menunjukkan pada makna tertentu. Kemudian kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu ada isim, kemudian ada fi'il, lalu ada huruf. Kita bahas yang pertama dulu, isim. Isim itu apa sih? Al-ismu huwa kullu kalimatin. Isim adalah setiap kata tadullu ala insanin, yang menunjukkan kepada nama orang, au hayawanin, hewan, au nabatin, tumbuhan, au jamadin, benda, au makanin, tempat, au zamanin, waktu, au sifatin, sifat, au makna mujarrodin minaz zamanin, atau kata yang maknanya tidak terikat dengan waktu. Jadi, isim merupakan kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Saya kasih contoh ya, biar adik-adik lebih paham. Misalkan Muhammad, madrasah, mobil, rumah. Nah, kata yang saya sebutkan tadi merupakan kata benda. Jadi, kata tersebut termasuk dalam isim. Selanjutnya kita bahas tentang fi'il. Fi'il itu apa sih? Al-fi'lu huwa kullun kalimatin. Fi'il adalah setiap kata tadullu ala hudusi syai'in, yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa fi zamanin khosin, pada waktu tertentu. Dalam hal ini fi'il merupakan kata kerja. Kalau tadi isim itu kata benda, kalau fi'il merupakan kata kerja. Contoh fi'il. Fi'il itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Kalau waktunya itu ada madhi, mudhari, amar. Kalau madhi itu untuk masa lampau, kalau mudhari itu untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian kalau amar itu kata perintah. Contoh madhi itu kataba, terus mudhari'nya yaktubu, terus amarnya uktub. Kataba yaktubu uktub. Kemudian contoh yang kedua, doroba yadribu dorban. Contoh ketiga, nasoro yang suruh nasron. Jadi ketiga kata tersebut merupakan kata kerja, yang artinya kataba menulis, doroba memukul, yang ketiga nasoro itu membantu. Kemudian ada huruf. Huruf merupakan al-harfu huwa kullu kalimatin. Huruf adalah setiap kata laisa laha makna, yang tidak memiliki makna, illa ma'a amriha, kecuali jika digunakan dengan jenis kata yang lain. Contohnya apa sih? Ada fi summa hal. Misalkan askunu fi baiti, askunu saya tinggal, fi kan kata sambung ya, bisa disebut al-harf gitu. Selanjutnya ada tanda-tanda isim. Apa aja sih tanda-tanda isim itu? Tanda-tanda isim adalah yang pertama, dijerkan atau dikasroh. Misalkan minal baiti kitabu zaidin. Nah, dikasroh ya yang belakang itu. Minal baiti, baiti. Nah, itu tanda isim. Kemudian
Yang kedua, kemasukan tanwin. Kitabun min masjidin. Nah, kitabun bun. Nah, itu kan kemasukan tanwin ya. Kemudian contoh yang tanda-tanda yang ketiga, kemasukan alif lam. Al baitu, al bilatun. Nah, itu kan ada alnya, jadi itu kemasukan alif lam kan, jadi itu termasuk tanda-tanda isim. Yang keempat, kemasukan huruf jar berikut yang saya sebutkan, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Contohnya, dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Nah, dhahabtu minal baiti, minal. Nah, min itu kemasukan huruf jar, jadi itu setelah itu pasti katanya ada isim. Tadi kan dhahabtu minal baiti, min itu huruf jar, berarti baitinya isim. Kemudian yang kelima, kemasukan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3 ya. Huruf qasam itu sumpah, kayak wallahi, billahi, tallahi. Kemudian ada tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil itu yang pertama, kemasukan qad. Contohnya, qad qoma zaitun. Nah, qad qoma, berarti qad itu kan kemasukan qad tadi. Koma berarti koma itu merupakan fiil. Kemudian yang kedua, kemasukan sin. Contoh, sa'adhabu ilal madrasati ba'da. Nah, sa'adhabu sin kan sa. Setelah itu pasti huruf fiil. Sa'adhabu, adhabu, saya pergi, berarti kan fiil. Kemudian yang ketiga, kemasukan saufa. Contohnya, saufa arji'u ilal ma'hadi wudan. Nah, saufa arji'u, saufa kan itu kemasukan. Setelah saufa pasti itu tanda, pasti itu huruf fiil, arji'u. Nah, kemudian selanjutnya ada tanda-tanda harf. Tanda harf itu apa sih? Semua huruf kecuali yang termasuk dalam tanda isim dan fiil. Nah, biasanya kalau satu kalimat itu pasti kalau nggak fiil isim, kalau nggak fiil isim pasti itu huruf. Misalkan kayak tadi, dhahabtu minal baiti ilal madrasati, dhahabtu saya pergi. Kemudian minal baiti, nah min itu harfnya, jadi yang lain itu pasti kalau nggak fiil isim. Kalau tidak tidak terdiri dari isim dan fiil, berarti itu masuknya ke huruf. Seperti itu. Selanjutnya ada latihan tadrib ain aqsama kalimati fi jumali atiyah. Tentukan jenis kata pada kalimat berikut ini. Ahmad tilmidu yata'allamu fi shafil asir. Ahmad adalah siswa yang belajar di kelas 10. Mari kita tentukan mana isimnya, dan mana salah ngomong. Selanjutnya ada latihan tadrib ain aqsama kalimati fi jumali atiyah. Tentukanlah jenis kata pada kalimat berikut ini. Ahmad tilmidu yata'allamu fi shafil ashir. Ahmad adalah siswa yang belajar di kelas 10. Mari kita tentukan mana yang isim, fiil, dan huruf. Baik. Yang pertama ada kata Ahmad. Ahmad itu masuknya isim karena dia kata benda, kata nama. Kemudian tilmidun itu masuknya isim juga. Lalu yata'alamu, belajar, berarti kata kerja, masuknya ke fi'il. Lalu fi, karena fi itu tidak kata benda dan kata kerja, berarti masuknya di harf. Sofi itu kelas, jadi kata benda, masuknya di isim. Ashir itu 10, jadi dia kata benda juga, masuknya ke isim juga. Lalu ada contoh yang kedua, Zainab wa Fatimah taskunani fi Jakarta, Indonesia. Zainab dan Fatimah tinggal di Jakarta, Indonesia. Mari kita tentukan isim, fiil, dan huruf. Yang pertama ada kata Zainab. Zainab itu termasuk kata benda, jadi maksudnya ke isim. Lalu wa itu karena tidak kata benda dan kata kerja, masuknya ke harf.
Fatimah masuknya ke isim juga. Taskunani, mereka tinggal, berarti kata kerja masuknya ke fiil. Lalu fi, karena dia tidak kata kerja dan kata benda, masuknya ke harf. Lalu Jakarta itu kata benda, masuknya ke isim. Dan Indonesia masuknya ke isim juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembagian kata itu dalam bahasa Arab ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim, gini aja, saya kasih kata kuncinya deh. Kalau kata kuncinya isim itu kata benda, kemudian kalau fiil itu kata kerja, dan huruf itu kayak kata sambung gitu loh. Jadi kalau dia itu tidak kata benda atau kata kerja, berarti masuknya ke harf, seperti itu. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya di WA ya, jangan malu-malu, pokoknya tanya aja santai sama kakaknya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Syukuran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas halaman 11 bagian alif nomor 3-5 tulis di buku lalu kirim ke WA saya, seperti itu. Syukron.